どこだか分かってんの？花岡不二夫だよ。わけにいかないコンクラブ骨だけでいらない俺見るかのような冷たい視線それでも生きてるそれでも生きてる We never die クロス行くぞてめえらHalo Brovers, di video kali ini gue mau review sejujur-jujurnya film yang udah kita nantikan semuanya, apalagi para Brovers ya udah pada paham. Ya, kali ini kita akan review High and Low The Wars Crows. Buat yang belum nonton, gue kasih tag spoiler warning karena mau bagaimanapun pasti gue bahasnya secara terang-terangan ya. Yang gak mau kena spoiler atau di daerahnya CGV dan Cinepolis itu jauh dari sana gitu ya, silahkan tunggu di channel ini aja, udah pasti gue bahas kok, tenang aja, kita tunggu Blu-ray-nya tanggal 20-an. Skor akhir gue segini, tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia review High and Low The Wars Crows 2023 and welcome back to Clip on X Review. Pertama-tama gue bakal jelasin dikit apa yang terjadi di film ini, keterkaitan dengan film sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi, ini filmnya tuh penjahat utamanya bernama Kohei Yamagai. Dia merupakan seorang siswa tajir di sekolah Senomon. Nah, si Kohei Yamagai ini punya sahabat namanya Ryo Suzaki yang diperankan oleh, ya kalian pasti tahu, Yuta NCT. Nah, Ryo ini punya bokap yang kebetulan bokapnya Ryo ini merupakan supir pribadinya si Kohei Yamagai. Nah, karena Kohei Yamagai ini tajir melintir dan merupakan atasan ayahnya Ryo, jadi ya Ryo ini nurut-nurut aja diperintah oleh Kohei Yamagai. Singkat cerita, karena Ryo ini bisa dibilang luar biasa kuat lah gitu ya, Kohei ini ngajak Ryo buat naklukin semua sekolahan yang ada di kota Sword. Apalagi sekarang Murayama udah nggak ada di Oyako. Misi mereka itu dimulai ke salah satu sekolah internasional Thailand gitu. Si Kohei ini juga nggak cuman bareng Senomon ternyata, namun dia bikin aliansi dengan dua sekolahan lainnya yaitu Kamasaka dan Ebara. Target akhir mereka merupakan sekolah Oyako dan pas banget Kamasaka serta Ebara itu punya masalah tersendiri dengan orang-orang di Oyako. Ebara itu keselnya sama Todoroki selaku GOAT era sekarang setelah King Murayama. Sedangkan Kamasaka nggak suka sama Yasushi dan Kiyoshi. Terbentuklah tiga aliansi yang berencana hancurkan Oyako dengan segala cara yang mereka miliki. Ebara itu dibilang terkenal dengan tiga petingginya yaitu Sameoka Shoji, Raijin, dan Fujin. Sedangkan Kamasaka itu terkenal dengan kebrutalannya dalam memakai senjata kalau tawuran. Kamasaka dipimpin oleh Himuro Reiji dan juga Gandhi. Di sisi lain, kita bakal ditampilkan beberapa pendalaman karakter yang ada di Housen, Oya, sekaligus Suzuran. Dimulai dari perkenalan Suzuran dulu saat si Fujio ini masuk ke Suzuran dengan alasan gabut. Dia berhasil nendang mental si Binzo yang bahkan dijuluki sebagai zombie Suzuran. Terus dia juga bisa nahan tendangan dari si Magoroku, yang dimana orang yang bisa nahan tendangan Magoroku itu bakal memenuhi syarat untuk bertemu dengan GOAT-nya Suzuran atau orang terkuat Suzuran yaitu Misaki Mario atau biasa kita sebut Lao. Gak usah debat-debat bang, kok Suzuran kayak gini bisa di solo. Ingat judul film ini tuh High and Low bukan Crows ya. Jadi wajar kalau dibentuknya bakal seperti ini. Tapi santai karena di film ini ada petunjuk besar kalau Suzuran kayaknya bakal dapat film solo. Bahkan bisa aja dapat trilogi. Karena menurut gua cameo-cameo yang ada di film ini tuh bikin kita kayak memang benar-benar yakin gitu ya. Mereka tuh berusaha ngetis ke konflik Toarushi untuk kedepannya. Balik lagi ke penjelasan plot. Intinya semua yang gue ceritakan di video yang ini nih, thumbnailnya yang ini, itu udah paket lengkap banget pokoknya. Tapi memang ada beberapa yang gue perlu kasih kejelasan dulu bahwa di film ini 70%-nya tuh tentang Lao dan Suzuran. Sisanya 20% itu tentang Housen dan Oyako. Adegan Yutanya cuma 10% dari semua itu cuy. Ya, di sini mereka tuh ternyata benar-benar belajar dari kesalahan film pertama yang High and Low The Wars yang awal-awal gitu ya. Dengan mendominasi adegan karakter baru seperti Suzuran ini, terutama Lao. Jujur aja nih ya, untuk aktingnya masih kelihatan banget si Daichi Mikami ini. Gue mau ajarkan karena ini adalah film pertamanya si Daichi dan film pertamanya itu langsung dapat highlight sebegitu banyaknya gitu ya. Ada beberapa adegan yang wajahnya tuh kayak The Rock dan juga Henry Cavill, jadi kayak pas awal-awal debut Henry Cavill sama The Rock kan kayak gini ya. Kayak mukanya tuh terlalu datar gitu loh cuy ekspresinya.
Tapi untuk adegan bertarungnya jangan ditanya bro, asli. Lu nggak usah kaget lihat Lao sebegitu OP-nya. Udah mah kayak orang pakai ilmu kebal, tenaganya luar biasa kuat. Plus cara bertarungnya udah legit, ini bertarung MMA cuy. Jadi ketika adegan Lao di final itu menurut gua adalah adegan yang benar-benar ngegendong film ini. Tanpa adegan itu gue yakin film ini kurang diminati pasti. Bang lu overhype lu bang sama Suzuran, ya udah lu tonton aja silakan. Lu ngomong begitu mungkin karena lu belum nonton adegan yang Suzuran di final battle aja. Keren banget cuy asli. Kemarin di hari pertama itu gue nonton dan memang bioskopnya cukup penuh ya, tinggal kursi depannya aja. Dominannya ya ciwi-ciwi yang pengennya lihat Yuta doang. Tapi si ciwi-ciwi ini ya karena K-pop tapi bawa pacarnya, yang pacarnya kebetulan suka High Ken Low dan juga Crozero gitu cuy kebanyakan ya. Jujur banyak abang-abangnya itu yang cukup terkesan gitu ya dengan adegan fraksi Lao ketika datang. Emang the best banget cuy di situ. Kayak Thor datang ke Wakanda di Infinity War gitu. Tapi di sisi lain gue sangat menyayangkan kalau plot ceritanya tuh be aja cuy. Bener-bener format yang udah dipakai bertahun-tahun terus masih dipakai lagi sampai sekarang. Jelek sih enggak, cuman bosen aja gitu. Bayangin aja film ini format main villainnya atau karakter jahatnya itu persis sama kayak serial Story of Sword waktu si Todoroki mau ambil alih Oyako dari Murayama. Bener-bener formatnya dikopas abis. Padahal kan format cerita itu udah bertahun-tahun lama gitu kan. Dengan mereka make format kopas kayak begini, jujur gua agak ragu ya kalau mereka mau bikin film solo untuk Suzuran. Takutnya mereka nanti bakal ngegoreng Suzurannya aja, tapi plotnya tuh pakai format kopas dari 5 sampai 6 tahun lalu gitu. Terlebih lagi karakterisasi dari Suzuran menurut gua agak sedikit mengecewakan pas di awal film. Ya memang gua paham betul kalau Fujio itu emang main karakter atau karakter utama di film ini. Tapi ya nggak dibuat selebay itu juga gitu, bisa nge-solo Suzuran gampang banget. Jujur di situ gue agak gimana gitu. Jadi keinget adegan cameo Suram di Multiverse of Madness. Wanda itu kan pernah nge-solo Illuminati. Padahal itu kan first impression gitu kan tujuannya. Kenapa dibuatnya kayak begitu? Sama halnya kayak Suzuran ini. Emangnya nggak bisa ya Fujio itu dibikin adegannya ya disayurin gitu sama bocah-bocah Suzuran. Terus dia merasa bahwa Suzuran tuh kuat banget gitu. Padahal bisa tuh bikin kayak gitu. Kenapa harus dibikin kayak begini sih? Justru di situ kan karakterisasi Suzuran sebagai sekolah terkuat tuh bakal lebih ikonik gitu kan. Kalau misalkan si Fujio ini berhasil ngegebukin kroco-kroco Suzuran ya berarti pihak High Ken Low nggak memposisikan si Suzuran ini jadi yang terkuat banget gitu nggak sih? Cuman fraksi Lao aja gitu yang dianggap terkuat. Padahal udah jelas gitu dari manga ataupun live actionnya. Terakhir gitu ya, kalau nggak salah pas Suzuran itu lawan Housen. Suzuran itu ya brandingannya adalah sekolah terkuat di muka bumi, intinya begitu. Jadi ya seisi Suzuran itu isinya god semua, mau yang kroco sekalipun ya kuat. Nah di film ini Suzuran digambarkan ya sebagai sekolah kuat tapi di Towarushi doang gitu. Entah di kota lain kayak gimana nasibnya ya kita nggak tahu. Untuk sinematografinya nggak usah ditanya lagi nih ya, udah fix ciamik parah cuy. Karena High Ken Low ini kan emang dalam naungan perusahaan boyband ya. Jadi mereka tuh pakai kamera yang namanya tuh Bolt. Buat yang nggak tahu, biasanya kamera Bolt itu sebenarnya buat film-film kayak balapan atau adegan kejar-kejaran mobil, buat ngambil angle-angle yang memang nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa atau kameramen gitu cuy. Biasanya kan kalau nggak salah terakhir gue lihat kamera Bolt yang kelihatan banget itu di Ford v Ferrari, terus juga kamera Bolt yang ada di The Batman itu tuh dia pakai kamera Bolt cuy. Kalau nggak salah di musik video K-pop itu Stray Kids God's Menu kalau nggak salah ya. Perhatikan aja itu adegan yang ini nih ya, adegan ini gue kasih lihat. Ini udah fix banget pakai kamera yang Bolt itu, bukan pakai kameramen manusia, nggak mungkin gitu ya cuy. Kira-kira sinematografi di film ini ya kayak gitu, dan emang ini udah ke format dari High Ken Low 2 Wars yang pertama. Kalau pas zaman High Ken Low Trilogy Sword dulu kayaknya belum deh ya, karena ya mahal bro kameranya. Dengan kualitas sinematografi yang emang dibuat persis seperti musik video K-pop gitu ya. Menurut gue sih ini bakal jadi tren entah sampai kapan gitu ya. Karena gue pun baru sadar ternyata kamera Bolt sangat cocok gitu ya buat adegan-adegan action begini. Padahal kan gue biasanya ngeliatnya ya buat adegan-adegan balapan gitu. Di sini sebenarnya gue mendapat minus sedikit dari tone warna. Cuman kayaknya ini lebih kebingung aja gak sih pihak editornya. Soalnya pas adegan di awal yang nampilin sekolah Suzuran itu bener-bener awal banget pas Fujio masuk.
itu tuh tone warnanya dark banget cuy, bener-bener kayak kelam gitu. Nah karena untuk adegan suzuran ini kayak dibedain sendiri gitu ya tone warnanya, pas suzuran itu satu frame dengan karakter yang lainnya, jadinya tuh suzurannya tuh pakai tone warna yang ikut formatnya Oyako gitu, jadi kayak cerah terang gitu. Jujur di situ gue agak gimana gitu, tapi itu ya masih bisa diwajarkan karena mungkin maksud dari editornya pengen nampilin suasana kelam dari suzurannya. Jadi lokasi suzurannya memang dibikin tone warna seperti itu. Tapi pas karakter suzuran satu frame dengan karakter lain, jadi kesannya kayak mereka tuh bingung gitu kan ya, ini pakai yang mana ya tone warnanya gitu. Akhirnya dipakainya tone warnanya yang buat Oyako sama Housen. Yang agak gua kurang suka berikutnya itu sebenarnya adalah pas adegan flashback Lao yang jujur agak terlalu di-cut-cut gitu ya. Padahal bagus kalau misalkan ditampilin aja gitu Lao pernah nge-solo seisi bar yang ada geng Snake Ruby-nya itu. Nah kita cuman ditampilin kayak hasilnya aja gitu udah babak belur. Padahal kalau ditampilinnya kayak Sachio yang di Haiken Law The Wars yang pertama, kayaknya keren cuy gitu. Tapi kenapa di sini di-cut-cut banyak banget ya gitu. Skor akhir gua segini 7/10, terlepas dari semua kekurangan yang sebenarnya kebanyakan kekurangannya itu dari teknisi dan juga plot ya gak sih. Untuk fanservice-nya gak main-main cuy. Udah lebih dari 13 tahun bro gak kelihatan suzuran. Terakhir itu kan pas perang lawan Housen dipimpin sama si Genji kan. Untuk yang explode mohon maaf gue gak include kan karena menurut gue kualitasnya kayak short movie bahkan. Untuk penjelasan plot detail, cameo, ending dan juga post credit ditungguin aja di channel ini. Kalau video ini udah upload berarti video penjelasannya udah siap ke upload juga sebenarnya ya. Sebelum videonya gue tutup, gue minta kalian buat request film action tawuran kayak begini juga selain Haiken Law The Wars di komentar yang gue pin. Karena sekarang gue udah sering bahas alur cerita film cuy. Terima kasih yang udah nonton review spoiler ini. Gue Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.